yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara. Halo, saya Azura Anggriana dan saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Novianti Bang Manalu dan agama saya Kristen Protestan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mentari Anggriani, saya beragama Katolik. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meski masih ada tantangan di beberapa daerah. Saya menilai skala kerukunan antar agama berada di angka sekitar 80 dari 100. Dalam Islam juga, kerukunan dengan agama lain di Indonesia berlangsung cukup harmonis, yang mana mereka saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Menurut saya, di beberapa wilayah kerukunan agama itu cukup baik, tapi ada beberapa wilayah yang tergolong cukup buruk, di mana kita bisa melihat dari media sosial ataupun dari berita-berita, ada beberapa wilayah yang agama mayoritas itu tidak mengizinkan beberapa agama minoritas untuk beribadah, untuk melakukan ibadah mereka seperti mana biasanya. Menurut pendapat saya, secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia itu cukup baik, meskipun ada tantangannya. Jika diukur dari 10 sampai 100, saya menilai sekitar 75. Ada masih banyak masyarakat yang saling menghormati, tetapi masih banyak juga kasus-kasus yang tidak toleransi. Secara pribadi, saya merasa hubungan antara saya dengan agama yang lainnya di Indonesia itu cukup harmonis, terutama jika dilandasi dengan sikap saling menghormati. Dalam Islam, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui prinsip tasamuh, yang mana artinya toleransi, seperti yang dicontohkan Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai, seperti dalam Quran Surah Al-Kafirun yang berbunyi, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Dalam agama saya, kerukunan agama yang diajarkan itu yaitu melalui kasih. Kita diajari untuk saling mengasihi, saling menolong, dan saling menopang satu sama lain. Kalau dalam ajaran agama saya, kerukunan itu diajari melalui nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Kita diajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang perbedaan dan keyakinan. Cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat heterogen adalah dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, menjalin dialog beragama, dan juga mengutamakan nilai-nilai persaudaraan seperti gotong royong dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan agama. Cara menjaga lingkungan yang rukun untuk masyarakat heterogen, di mana banyak agama dan suku yang berbeda, yaitu dengan cara kita saling menghargai budaya dan cara ibadah, dimanapun itu terdapat banyak perbedaan, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta lingkungan yang rukun. Menurut pendapat saya, cara menciptakan suasana kehidupan yang beragama yang harmonis adalah dengan cara membangun komunikasi yang baik, menghormati perayaan atau tradisi agama yang lain, dan menghindari prasangka. Dengan cara mengadakan kegiatan sosial lintas agama juga bisa mempererat hubungan antar beragama yang baik. Menurut saya, setiap umat sebaiknya menjaga kerukunan antar agama dengan menghindari ujaran kebencian, menghargai perbedaan, serta memperkuat tali silaturahmi antar kelompok agama. Fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kedamaian. Menurut saya, cara umat untuk menjaga kerukunan agama di seluruh dunia dengan cara tetap menghargai satu sama lain dan juga mendukung seperti acara-acara besar agama lain sekalipun kita bukan agama tersebut.
kita tetap menghargai acara-acara besar mereka, dan juga kita memberikan kebebasan untuk setiap orang memilih agama apa yang cocok untuk dirinya sendiri. Menurut pendapat saya, menjaga kerukunan antar agama di dunia dengan cara setiap umat harus menanamkan nilai toleransi, empati, dan saling pengertian, dengan cara menghindari menyebarkan kebencian atau prasangka dan fokus pada kesamaan kemanusiaan kita. Pemerintah harus berperan dengan menegakkan keadilan, memberikan pendidikan toleransi sejak dini, dan juga memfasilitasi setiap forum-forum dialog antar agama. Selain itu, pemerintah harus tegas menghadapi tindakan diskriminasi atau provokasi yang dapat merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Menurut saya, peran pemerintah dalam menjaga kerukunan agama yaitu dengan cara membantu masyarakat untuk memiliki tempat ibadah yang nyaman dan aman dan kondusif untuk melakukan setiap acara ibadah mereka. Menurut pendapat saya, peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan ialah pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku yang tidak melakukan toleransi. Yang kedua, dengan mengedukasi masyarakat tentang keberagaman serta memfasilitasikan dialog antar agama. Pemerintah juga bisa mendorong program-program inklusif yang melibatkan semua kelompok agama.